bukan susu kental manis, bukan juga sarjana pulang makan. Bisa jadi biasa kursa. Jadi saya ini adalah sarjana kesehatan masyarakat. Dulu saya kerja di kesehatan itu 21 tahun saya kerja di kesehatan. Pada tahun 2018 saya dipindah ke perlindungan anak. Bapak tahu, dulu saya masih SD pernah dimasuki karung sama orang tua saya. Diikat. Berarti tidak sayang itu Bu? Saya pernah dipukul. Setelah saya jadi pegawai negeri, saya tahu oh ternyata tali pinggang kopling itulah yang dipukul ke saya. Tapi zaman dulu saya tidak marah, karena memang saya nakal. Tapi sekarang jangan coba-coba, Pak. Langsung dilaporkan. Setelah di perlindungan anak, dulu Pak, saya biasa dicuri anak. Pokoknya kalau anak dompet, mungkin Tuhan tuh sayang sama saya, Pak. Tahun 2018 saya dipindahnya perlindungan anak. Ternyata kita pola asuh saya yang buat selama ini salah. Memang semua orang protes, Bu. Anak sekarang kelewat dimanja. Ada undang-undang akhirnya ninja. Memang Bapak dan Ibu, 3/4 anak yang dididik salah keras dan kasar itu jadi orang. Semua jadi orang. Sepertiganya jadi pelaku, Pak. Tapi nanti apa ya? Sepertiganya itu akan timbul juga. Jangan lihat orang lain dari kita. Pertama, dia mudah kemarahan. Lihat siapa yang pernah pukul dari kecil. Mudah putus asa, negatif thinking. Itu diri saya, Pak. Itu saya berusaha semenjak saya dipeluk anak saya berjanji Allah mulai hari ini saya tidak akan mukul anak saya lagi. Paling saya cuma gini Pak, kalau saya marah, astagfirullahaladzim. Anak saya, iya, nggak lagi. Sampai anak saya bingung, Bu. Pernah pada waktu ujian Pak, ujian online, disuruh hafalan ayat-ayat Al-Quran. Karena di depan saya ada grogi Pak, salah. Setelah selesai apa saya lakukan Pak? Dan saya cubit, saya marah, saya peluk. Dia bingung, ya saya kok marah Bu? Enggak lah, biasa. Kegagalan berkunci keberhasilan. Biasa lah. Jadi anak semuanya mau pada ibu. Ini kita apalagi pada waktu kita melapor. Anak sebelah dapat lagi 1 boy, langsung masuk ke Facebook, alhamdulillah. Anak saya nomor 1, lagi 1 dapat lagi. Sementara anak yang kecil, kamu ini coba lihat kakak pintar, sementara kamu bodoh. Itu kamu menimbulkan gangguan psikis. Kemarin dari Jakarta melakukan penyuluhan. Ternyata refetan bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap anak itu bisa merusak sel 1 miliar sel otak anak. Kalau kita pukul Pak, itu 10 miliar. Tapi kalau kita sayangi mereka, kita dengan cara lembut itu akan menimbulkan pertumbuhan sel otak menjadi 10 triliun Pak. Mana bagus sekarang Pak? Dipukul apa sayangi Pak? Ternyata hasil pemeriksaan psikologi, kalau anak kita pergi sekolah nih Pak, saya juga pernah coba, saya paksa anak belajar, suruh hafalan. Memang Pak, sambil nangis Pak. Dapat depan, tengah hilang, ujung depan, terus sampai lagi akhirnya Pak, saya dapat depan, tengah, dapat ujung hilang. Saya suruh tidur. Besok pagi Pak lancar. Makanya ini sebelum siapa yang punya anak umur berapa anak Bu? 12. Kalau berangkat sekolah dipeluk nggak Bu? Nah, ternyata pelukan orang tua itu akan menimbulkan hormon kegembiraan. Anak lebih cepat menerima pelajaran Pak daripada waktu pergi sudah di marah-marah, mumet dia Pak. Makanya kita dari perlindungan anak, kita Pak, saya bilang saya dari UPTPBA, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Maafnya bapak-bapak dan dilindungi Pak, karena memang pelaku kekerasan di Tanjung Baratnya hampir 80% adalah laki-laki. Jadi ada undang-undang perlindungan perempuan, di Perda kita juga ada Perda nomor 3 tahun 2018 itu perlindungan perempuan dan anak. Ada perlindungan bapak-bapak, ada perlindungannya KDRT. Itu kalau ibunya KDRT sama bapak sudah luar biasa Pak. Tahan lagi ya Pak, akunya KDRT. Kalau sudah KDRT Pak, ibu melakukan ke bapak, itu larinya ke tindak pidana umum. Tapi kalau perempuan dan anak itu ke UPTPPA. Jadi jangan takut, bapak
ibu yang mempunyai anak maupun ibunya kita lindungi. Bisa kita sebagai korban atau pelaku akan kami dampingi sama psikolog sama dengan pengacara. Jadi jangan takut. Silakan lapor ke UPT PPA. Nyaman Bu, nggak terekspos nggak? Kenapa Bu? Anak-anak tidak mau cerita sama kita. Karena setiap kita cerita, anak kita marah ya Bu. Zaman dulu kalau kita dipukul guru kita lapor bukan dibela tapi malah dimarahi lagi. Jadi anak-anak mau. Saya punya anak. Saya tanya, nak sudah sholat nggak? Daripada kena marahi Bu. Sudah Bu. Jadi saya lihat aja pasang ibu dari pagi tadi sampai ibu balik letak sajadah itu sama. Oh iya Bu, belum. Nah itu kalau nggak tahu terus dia bohong. Karena dia takut. Kenapa? Setiap dia jujur orang tua marah. Maka mulai hari ini Pak kita kurang-kurangi marah bisa apa? Bapak punya anak yang luar biasa Pak. Karena jarang anak orang tua yang punya anak yang bertemu di sini mau keluar. Dia pasti harus simpan. Tapi dia apa? Di antara kekurangan mereka pasti ada kelebihan. Karena mereka pun tidak mau dilahirkan seperti itu. Kita pun tidak mau punya anak seperti itu. Tapi Tuhan memberikan kita, dititip kita untuk kita menjaganya. Berarti bapak dan ibu mempunyai kelebihan. Lihat itu. Saya punya anak 3 Pak. Saya ingin anak perempuan. Tuhan tidak kasih sama perempuan. Mungkin kalau saya punya anak perempuan kayak gini. Ya sama, yang punya anak perempuan juga ingin anak laki-laki. Karena manusia ini tidak pernah puas. Kita ekspektasi kita terhadap anak tinggi. Anak saya nomor 2 bilang, Bu, kami ini anak bosan dimarahin terus. Dinasihati terus Bu. Sudah meleleh Bu. Kami tahu ya, sembahyang dosa Bu. Tapi coba Bu. Makanya sekolah ramah anak ini prinsip kita adalah anak itu jadikan sahabat. Ajak cerita. Pernah Bu, kalau maghrib sampai isya anak diajak cerita. Senang anak Pak. Kemarin ada satu anak cerita nangis dia Bu. Kenapa Mak? Saya kebetulan Bu. Ibu saya tuh kalau marah Bu, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan kesalahan. Kadang-kadang gara-gara sedikit, PP-nya dari kami sampai sore Bu. Kesalahan 3 tahun yang lalu kali. Gara-gara tidak setitik rusak susu sebelah Mak. Padahal kami tiap hari bisa bantu nyuci, tapi gara-gara sekali kami tidak nyuci orang tua yang marah terus. Coba ubah Bu. Saya juga belum susah sih Bu, karena kita sudah lama menjalani kekerasan. Untuk merubah itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi kita berusaha. Nanti hasil didikan antara keras sama dengan lembut baik. Jadi keras itu boleh tidak keras Pak? Perlu tidak keras Bu? Perlu Bu. Perlu, tapi sekali-kali. Keras boleh, tapi jangan kekerasan. Anak sekarang bilang Bu, kalau dilembutin injak Bu, kalau dikeras patah Bang. Jadi bagaimana kita mendekatkan mereka dijadikan sahabat? Ibu-ibu ini kan kita beceh Bu. Kadang-kadang anak ini pacaran, jadi kayak ibu ini beceh macam. Saya dulu gitu Bu. Setiap anak melapor saya malaskan enggak. Biarkan dia cerita Bu. Kenapa sama psikolog anak mau cerita? Karena psikolog tidak marah. Apa yang diceritakan tidak akan diceritakan lagi sama dia. Anak apa? Dia ngomong gitu. Enggak, pasti kemana Bu. Cuma kita memberikan masukan lagi. Jadi anak itu nyaman bahwa yang diceritanya tidak diceritakan lagi. Kadang kita sama guru ini belum sempat nyampaikan anak itu. Tidak mau lagi loh. Saya tanya Bapak. Saya punya masalah ada Pak? Iya Bu. Manusia punya masalah, tapi kadang manusia pintar nyimpan. Pintar ya kita nih. Karena kalau saya punya masalah, saya cerita sama seseorang. Tapi saya yakin dia tidak menceritakan apa yang saya ceritakan. Dia bisa cerita lagi. Gitu juga sama anak, sama sekolah. Makanya kemarin sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 itu bahwa kita harus membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Karena banyaknya kasus yang terjadi. Tahun kemarin terjadi kasus perundungan terhadap anak SD. Itu sampai anak SD-nya apa? Minum racun. Untuk ketahuan sampai sana.
Satu lagi juga di rumah sampai akhirnya di masa trauma. Kita lakukan rehab di PPTD sampai 6 kali sampai dia tidak trauma lagi, sudah mau berteman sama teman-teman. Satu lagi anak SMA, SMP, diganggu-ganggu temannya, akhirnya apa? Dia pulang naik parang. Untung ketahuan gurunya, kalau itu, maka kata ibu tadi itu, kalau anak berkebutuhan khusus, tadi bilang seandainya, itu kan nanti didampingi di sekolah kan. Ternyata misalnya, walaupun 12 tahun, 16 tahun, ternyata masih besar bahwa IQ-nya di bawah rata-rata itu tidak bisa diukur. Karena percuma mau kita naikkan juga tidak bisa. Umur 12 tahun tapi IQ-nya anak umur 6 tahun, nggak bisa kita apakan tetap kayak gitu. Baiknya. Nah, tidak sadari Pak bahwa banyak undang-undang. Sekarang ditekankan ini ke sekolah Pak. Allah peraturan menteri ini sudah digalakkan harus semua sekolah mempunyai TTPKS, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Jadi jangan takut. Selama ini kalau di SMP ada namanya guru BK. Guru BK itu terkenal untuk anak-anak yang nakal. Jangan. Sebenarnya frustasi bisa konsultasi, cuma mindset anak tuh, aduh dipanggil BK berarti ada masalah. Kita hilangkan mindsetnya. Oh, BK itu untuk konsultasi. Nah, anak Bu, kita melindungi anaknya. Tapi kalau anak yang berkebutuhan khusus itu dilindungi negara. Tapi khusus kita di perlindungan anak tuh anak yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk di bawah di dalam kandungan. Makanya kalau ada ibu-ibu yang melakukan aborsi itu bisa dihukum karena anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, kalau yang anak yang kita bisa dikasih umurnya lebih daripada 12 tahun itu namanya anak berkebutuhan khusus, tetap dilindungi. Jadi kalau anak-anak yang melakukan kekerasan, misalnya sebagai pelaku itu mendapat hak untuk dispersi. Jadi pengalihan dari pidana dua pidana, namanya mediasi atau RD, restoratif justice. Jadi suatu yang di bawah hukumannya 7 tahun ke bawah itu dispersi, tapi kalau 7 tahun ke atas tidak bisa. Tapi tetap kalau anak itu mendapat pengurangan hukuman sepertiga dari hukuman, misal 10 tahun jadi 7 tahun setengah. Tapi kalau anak-anak biasanya tidak dihukum, direhab, jadi yang diberikan keterampilan. Nah sekarang jadi masalah, anak yang sudah keluar di penjara itu biasanya akan dikucilkan di masyarakat, orang tidak menerima. Makanya kita berusaha sekarang anak-anak ini sudah keluar, nanti kita usahakan dia dapat keterampilan dan diberi usaha untuk membuat pekerjaan, dia dapat pekerjaan. Karena gini, ibu tadi nanya, apa nanya Pak ya, anak sekarang sering main HP. Nah iya, karena gini Bu, kita marah-marah, main HP terus. Si anak lagi, bapak juga main HP. Nah, bilang saya tidak main HP. Jadi bapak tidak mengalah, bapak main HP kan nonton bola, nonton ceramah. Lah iya anak saya saat itu suruh ceramah, mau dari apa? Suruh nonton main bola tak mau. Memang sudah zamannya. Jadi tahu bagaimana anak sekarang pemanfaatan waktu luangnya harus yang bermanfaat. Kita tidak bisa melarang anak menggunakan HP karena HP sudah yang kuat. Tapi bagaimana anak menggunakan HP secara bijak? Lihat Pak, kemarin ada kasus. Sekarang kasus anak SMP sudah biasa melakukan hubungan seks. Coba bayangkan. Karena kurangnya kontrol dari orang tua. Semua HP di kasur, tidak bisa buka. Karena menurut penelitian, jika 30 kali kita nonton konten negatif, jangan ke anak-anak, itu nanti akan onani sendiri, masturbasi sendiri, jadi pelaku. Karena otaknya sudah hebat, yang tengok itu terus. Makanya tahun kemarin 3 kasus anak disetubuhi oleh bapak tirinya dari umur 6 tahun sampai 21 tahun. Coba bayangkan, orang tuanya tidak tahu. Adik kandung SMP disetubuhi kakaknya sampai hamil 8 bulan, orang tuanya juga tidak tahu. Anak sakit, melilit-lilit bawa rumah sakit, akan tidak juga melahirkan Pak. Bapak dan ibu juga tidak tahu. Coba ya, saking tidak kepedulian orang tua. Anak itu bukan untuk uang Pak, tapi juga untuk kasih sayang, perhatian. Uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Karena anak itu bagaimana? Ini perhatian kita. Berapa banyak kasus yang dilakukan tahun kemarin Pak, melonjak kasus 100%. Dari 17 dari 34 Pak. Itu korbannya, pelakunya adalah anak-anak SMP. Dia biasa nonton konten.
Bapak jangan main HP, ibu jangan main HP, jangan begitu aja. Anak dulu sama-sama cerita, Bu. Apa karena pelajaran sekarang banyak sembilan ya? Kenapa anak banyak keluar, Pak? Tidak tahu, Pak. Sedikit ini mama marah, sedikit ini semua salah semua. Kita akan keluar. Kemarin ada kasus lesbi, Pak, anak SMP. Saya tanya bapaknya, pola asuh apa yang bapak lakukan? Oh, saya biasa, Bu. Saya pulang jam 7 malam, saya cari kerja. Kalau saya kesenang, anak saya pukul. Saya tanya sama temannya, apa yang diberikan lesbi tadi? Saya labu, dosa dikasihnya, dia sayang, Bu, makan apa juga. Kalau ketemu teman yang baik, apa? Sampai dia bunuh diri. Sampai dia sekarang lakukannya anak-anak menggunakan HP yang buat video sendiri, kemudian mengirimkan foto-fotonya ke mana, akhirnya sebarkan teman-temannya. Saya bilang kita tidak bisa melapor kalau kamu ada ancaman, kalau kamu melakukan itu karena disuruh, bisa kita laporkan. Tapi kamu buat sendiri, karena mereka sudah ketagihan, Pak. Anak SMP sudah ketagihan melakukan hubungan suami istri. Coba bayangkan, Pak. Sudah kita coba kemarin, kita mereka tidak mau, ternyata kemarin ditangkap, dia melakukan lagi jadi suami. Nah, bapak dan ibu perlu antisipasi juga. Kemarin satu anak, dia biasa melayani om-om, kali dari 700. Saya tanya bapak, Pak, bapak ada curiga ya? Bapak ngasih uang berapa sama anak bapak? 5.000. Kok anak bisa beli Android 5 juta? Kok bapak ada curiga sih? Nah, itu semua bapak. Hampir 60% kasus kita ini adalah dari keluarga yang bertempur. Di rumah ada nyaman, Pak. Bapak itu berpisah, dia tidak ada tempat curhat. Akhirnya ketemu orang yang lebih bisa tidak begitunya, untuk yang kasih sayang. Makanya banyak sekarang anak-anak sama bapak-bapak. Jadi hati-hati sama bapak. Walaupun kita suka sama suka, jika perempuannya di bawah 15 tahun kita masuk penjara. Walaupun suka sama suka, walaupun bapak beli, hukumannya minimal 8 tahun penjara. Nah, ini tahun kemarin itu ada guru yang melakukan pelecehan terhadap muridnya. Maka diajari ada 4 daerah tidak boleh dipegang siapapun. Pertama, mulut, payudara, anus, alat kelamin. Nah, diajari anak. Jangan takut kalau dia megang, laporkan. Teriak lapor sama mama. Ibu dengarkan, kemarin juga kasus itu. Bapak dirinya melakukan hubungan dari 7 tahun sampai 20 tahun sampai 6 berapa kali, Pak. Dia sudah melapor sama ibunya, tapi ibunya tidak percaya. Semua ibu-ibu membela bapaknya. Biasalah, nak, bapak gila, bukan gila, saya bilang selat. Karena hampir 15 tahun, coba bayangkan, Pak. 15 tahun bapak, ibunya tidak tahu dengan kondisi anak. Bukan gila, pejat gitu. Nah, jadi ini kekerasan, Pak. Keras itu boleh, bisa marah, boleh, kita boleh marah-marah. Disiplin itu wajib. Marah boleh, tapi jangan marah-marah. Nah, kemarin betul pening, bapak mereka, Pak, pening Pak ya? Jadi kemarin dia nanya, Bu, bisa tidak ngambil ngelapor istri saya? Oh, kenapa, Pak? Istri saya marah terus. Setelah saya, Bu, sedang bisa dilaporkan asal hasil psikologi mengatakan gara-gara istri bapak merepek, terus bapak mengalami gangguan psikis, bisa laporkan. Karena psikis ini yang bisa menilai psikolog. Bukan hanya kita ngada-ngada, alat fisik, lapor ke polisi, ada buktinya fisik, tidak masuk. Ya, Bu ya? Yang menimbulkan kesengsaraan, luka, itu pasti. Ya, jadi keras boleh, tapi jangan kekerasan. Makanan ini kekerasan dimakan, Bu. Nah, ini contohnya. Banyaknya kasus, saya baru dikirimi kemarin lagi kasus di Kalimantan. Anak sekolah mukuli teman-temannya. Sekarang hati-hati, semua divideokan orang. Hati-hati, nak, megang pantat teman itu pelecehan namanya. Nanti kawan masuk ke WC kamu intek, nah itu pelecehan juga, bisa dilaporkan ke polisi. Ya, siul-siul pas kan itu, Pak. Dengan aku itu bisa dilaporkan ke perbuatan tidak menyenangkan. Ada undang PPKS nomor 12 tahun 2022. Banyak sekarang karena perempuan dan anak itu rentan. Paling
paling banyak risiko untuk mengalami kekerasan. Hati-hati Pak ya. Nah ini hasil KPAI yang paling banyak ditanya barangnya adalah seksual, 70% seksual. Kalau dulu Pak, saya sendiri dulu tahun 2001 itu satu kasus korban 9, sekarang kebalik, satu kasus pelakunya 9. Tapi anak-anak semuanya cuek Pak, karena tadi dia orang tuanya tidak peduli. Nah kamu anak-anak sekarang pintar Pak, Pak izin Pak belajar, pergi nama belajar pertama nanti sudah bapaknya bilang itu ketahuan. Kemarin satu kasus izin sama bapaknya, Pak saya izin mau ke pergi Bu, ternyata mereka betul bisa di lapangan main. Akhirnya disetubuhi oleh 5 orang dalam jangka 1 jam ya. Karena pengajian lebih parah dari narkoba, dia bisa merusak saraf otak. Apa dia bilang? Boleh alkohol sedikit, tapi kalau sudah kebanyakan yang mabukan itu yang susahnya. Makanya sekarang sudah ada perda tentang lem. Siapa yang menjual lem kepada anak-anak, karena lem itu kan kalau mama-mama beli kan untuk sepatu, tapi kalau anak-anak dibelikan untuk sedot nih. Jadi kena hukum bisa denda 500.000, masuk penjara 3 bulan. Nah, ini Pak. Nah, jadi kekerasan tadi bilang Bu, ada kekerasan fisik, psikis, perundungan, seksual. Nah, ini kalau di sekolah ada diskriminasi dan intoleransi dan kebijakan yang mau kekerasan. Tapi kalau di ruang perlindungan anak ada lagi namanya kekerasan, namanya penelantaran Pak. Kalau Bapak tidak memberikan hak anak, itu penelantaran. Kalau akibat Bapak tidak mengurus anak, Ibu tidak mengurus anak, hasilnya bisa dibuktikan ke psikolog, bawa. Karena penelantaran Bapak dan Ibu tidak mengurus anak mengalami gangguan, bisa dikejar. Kemarin sudah 1 dihukum. Karena biasanya penelantaran terjadi karena bakal sudah untuk bisa. Kalau Bapak sudah ketemu mak baru, Bapak ya, mak kamu anak lama itu, mak baru itu lah perhatian. Nah, ini Pak, bentuk kekerasan itu bisa dari fisik, verbal, non-verbal, melalui media. Sekarang yang paling banyak media. Anak menyebarkan video-video yang tidak jelas. Nah, kekerasan fisik pasti Bu ya, tahu kan? Dipukul, dicubit, ditendang. Tapi gini, kalau kita lapor polisi, jangan kita lapor. Jadi harus bawa polisi dulu, nanti bawa visum. Nampak buktinya. Kalau besok pagi kita buka, hilang sudah. Karena bukan langsung kita lapor ke polisi, tapi harus ada visum. Kalau fisik, kalau psikis itu dari psikolog. Kalau fisik itu pasti kena psikisnya, tapi kalau psikis belum kena fisik. Nah ini contohnya. Kalau fisik, kalau psikis nih, psikisnya hampir mendekati perundungan. Sering kita apa? Kemarin anak dari kita disabilitas kita masukkan ke sekolah umum. Kita nih Pak, hampir sudah 90% sekolah kita sudah mendeklarasikan sekolah anak-anak. Oh sekolah anak-anak itu harus ada sekolah inklusi. Oh tidak boleh lagi menolak anak disabilitas masuk. Cuma sekarang semua guru belum terlatih. Saya bilang Bu, kalau kita masukkan ke sini Bu, SLB kosong, SLB cuma diturunkan. Kalau anak nama dalam tidak sekolah. Kemarin ada satu kasus anak disabilitas punya remote studi tetangganya. Dia dari sekolah Bu, dia sama SMP karena tidak bisa lagi ngikut ke SMA kan bukan tempat nanti kalau di SLB itu bisa dia. Jadi waktu sidang kemarin dia tak paham juga bahasa isyarat, jadi dia biasa, tapi dia tinggal tulis. Nah itu kita usahakan sekarang kita minta bantuan oleh taman, dia dikasih keterampilan menjahit nanti bisa bantuan. Jadi kita usahakan sekarang bahwa anak-anak yang sudah tua yang berkebutuhan khusus sudah berikan bantuan untuk melanjutkan. Nah, tapi jangan sekarang Bapak dan Ibu jangan takut. Tahun kemarin sudah dibuka formasi untuk anak disabilitas. Jadi kalau anak bisa punya kemampuan kuliah dulu, jangan sampai SMA. Karena masa depannya panjang. Karena sudah dibuka lowongan untuk disabilitas. Kemarin nggak ada yang tahun kemarin nggak ada yang daftar karena memang nggak ada anak itu sudah SMA selesai kalau di rumah. Kekerasan seksual sudah pasti. Nah ini Bapak bisa baca, ini seksual termasuk semua. Perbuatan mengambil, merekam, memedarkan foto. Lihat nih,
kawan lagi kamar mandi ada yang ngerekam, menyebarkan informasi terkait ini banyak Pak. Ini sudah termasuk semua dengan seksual. Sama ini. Nah, kalau sekolah diskriminasi. Nah, sama kita bisa Pak. Kadang-kadang kita beda nih. Ini anak normal nih. Tapi normal ya kita bisa satu kata ini normal, satu yang normal. Pasti kita bedanya Pak. Yang normal kan Pak? Pasti ini normal terus. Tidak boleh. Diskriminasi anak itu sama semua. Coba kita lihat di hapus Quran. Siapa? Azab. Coba 30 juz Pak. Gara-gara apa? Disabilitas dia bisa masukkan rata orang tuanya haji. Kalau kita bisa menggali sabar. Jadi jangan takut Bapak mempunyai hati yang kuat, mempunyai sudah dikasih Tuhan titipan yang besar yang bisa membuat kita di dalam menuju surga kalau kita ikhlas. Yakinlah semua anak itu ingin dia bahagia, ingin diperhatikan orang tua. Dia tidak mau juga dalam keadaan ini, tapi Tuhan sudah memberikan. Oke, nah ini di sekolah Bu jangan sampai mengandung kebijakan yang mengandung kekerasan. Ayo sayang, kalau siapa yang terlambat hukumannya apa diberikan di sini? Siapa yang bisa? Kalau terlambat nakal apa yang diberikan hukuman sama ibu guru? Oh, nggak tahu. Ada yang cubit? Oh, baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik Bu ya. Jadi ini tadi Bu. Kebijakan yang kekerasan zaman dahulu kan karena kita lambat, sudah tegak 18, lalu dia tidak boleh diskriminasi. Makanya sekolah ramah anak ini hukuman yang diberikan yang bersifat positif. Misal lebih baik disuruh hafalan agak pendek atau dia nyanyi atau apa yang bermanfaat. Karena nanti dia anak nakal ini Bu sebenarnya makanya bilang kita di sekolah ingin menjadikan sekolah kita ramah anak, tapi kalau di rumah dia dipukul terus sama Bu. Bagaimana satu anak, Bu dia ini nakal betul Bu, kawan-kawan saya tahu sebenarnya. Kalau kamu bawa keselingkuhan ya, kok bapak saya? Karena anak ini yang biasa nggak berani sama bapak ibu, akhirnya kita kayak bermakan. Kalau ada kontrol sama sekarang Bu, kalau anak saya dibully, saya ajarin pukul balik Bu. Kemarin itu teman-teman Bu, kalau dia dibully setiap hari karena kesal, akhirnya pas di luar ditantang sama anak, kau penakut. Akhirnya dia Pak, kata jadi gitu Pak. Yang salah siapa Pak? Sebenarnya dulu tadi, tapi karena bully dari dipukul dia lapor polisi. Belum selesai. Minta dendam, minta 100 juta ganti. Belum. Gimana tuh? Jadi jangan ada anak. Pokoknya kalau anak kita dibully, pertama kita lakukan. Iya. Nah, lari aja. Bentar lagi baru siap tuh. Kedua, diam saja. Tiga, lapor ke guru. Kalau sampai kekerasan, lapor ke guru. Nah, orang tua kalau sudah guru nggak bisa, baru lapor sama orang tua. Nah, itu orang tua jangan cek terlalu. Kadang-kadang gini, anak pulang Pak, naik sepeda, udara-udara, Mak, katanya, dipukul guru Mak. Mama naik darah langsung datang Pak. Mama ke sekolah. Jadi entah guru tanya dari kamu puasanya apa sampai ini. Dia kenapa dia jatuh di sepeda? Apa dia marah-marah? Ternyata anaknya di sepeda. Karena takut kena marah-marah, tidak ada yang pukul. Jadi ibu terima dulu untuk masih sampai gurunya baru kita bisa bertindak, ya. Nah, ibu, jadi yang perlu dilakukan sekolah ini Bu, kita untuk mencegah pencegahan kekerasan yang terjadi di sekolah. Susunlah dan laksanakan tata tertib dan pengembangan yang anti kekerasan. Tadi saya bilang bahwa hukuman yang diberikan harus diberikan positif. Yang paling penting ini Bu nih, membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ini wajib sudah buat Bu. Nah, kalau sudah berarti laksanakan. Nah, ini kewajiban. Jadi siapa tugasnya Pak? Ada berapa orang? Oh, Bu Lili, bagus. Bu Lili, sudah diinput ya? Tim TPPK. Apa yang sudah dikerjakan Bu? Ini salah satunya bisa nih Bu. Tim Satgas melakukan ini. Nih, bisa dananya dari, saya lihat aja boleh dana bos. Nah, bagus. Berarti sudah nih Bu, salah satu poin nih Bu, melakukan edukasi tentang pencegahan kekerasan tadi Bu, bagus. Nah, sekarang yang penting itu melakukan penguatan karakter, karena dia memang Bu, anak-anak dulu pendidikan Pancasila kita hilang Bu, BBM 4 tuh. Sekarang anak nggak tahu lagi hormatnya. HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
menjauhkan jadi kan kenapa sama-sama di rumah sama-sama main HP. Saya coba bapak dan ibu bagaimana anak main HP. Kita makan sama-sama di pasar. Sebelum makan ada bumbu. Jadi kita kan jadi kita sudah makan lama sudah makan sudah. Bahayanya memang Pak. Rasa sosial anak itu sudah hilang. Jadi makanya kita dari kami sekolah sama anak, desa sama anak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkarya. Nah nanti dia diundang di Museum Indonesia dia maunya apa? Sehingga ada aktivitas anak suka main futsal. Desa harus membangunkan apa futsal. Jadi pemanfaatan waktu uangnya banyak. Ini anak dari sekolah dari kerjaannya dia buka HP. Mama capek. Sekarang budaya orang tua ngasuh apa? Zaman dahulu kalau anak kita datang ke mama, sekarang enggak, mak, kamu HP mak. Anak saya Pak di pesantren saya tanya, Bu jemput saya rindu sama ibu. Saya jemput Pak, saya main HP. Kamu rindu ibu 50% Bu, 50% HP 50%. Aduh, ternyata pengaruh HP sangat besar. Nah, saya coba tadi Bu, berikan waktu, ada quality time, waktu yang kualitas udara. Saya dulu gitu Pak. Saya bilang Pak, Bu berhenti baik jadi pegawai gitu. Nah, kami pingin ibu tadi ngawam ibu. Karena saya pernah Pak, saya pulang dari Batanghasang, suami saya dari Jambi. Saya ketemu jam 8 malam di depan. Anak saya seperti tetangga. Hari hujan, tolong nak, kalau tidak belajar tidur. Akhirnya kalau belajar tidur juga. Sampai saya jam 9 besok ujian, tidak bisa walaupun. Aduh Bu, kami ngantuk belum belajar ya Allah. Saya bilang, ibu beri hukuman itu. Ibu kirimkan tuh ke TPI. Kedua HP-nya ada dabu, hukuman dabu, gawat. Tapi saya bilang masuk ke pesantren nak. Kamu masuk pesantren saya bilang kan. Dia tidak marah Bu, cuma dia hitung oh tinggal 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, sebulan lagi tinggal 10 jam lagi akhirnya tinggal sejam naik dia dengan mobil nanya. Dia tidak jawab Bu. Pak, Bu, saya mau nanya, apa alasan Bapak dan Ibu masuk ke pesantren? Jadi suami saya bilang, karena main HP saya kan nah, kalau kita kejar akhirat dunia dapat. Kalau kita kejar dunia belum tentu akhirat dapat. Bapak dan ibu tidak minta duit, tidak minta rumah. Ibu pingin kalau ibu meninggal, bapak meninggal kamu yang nyolat, yang baca tauhid. Ketiga karena main HP. Terima dia. Oh iya lah. Saya tinggalkan di pesantren, bukan dia nangis. Sabar Pak, jangan nangis. Saya suruh berhenti 3 tahun, enggak kan tahu Bu. Anak saya bilang Pak, saya bilang kalau dulu mungkin saya baru beri anak saya marah. Anak saya nomor 1 sama 3 pintarnya nih, ranking 1 terus, tapi dari belakang. Dari 30 murid anak saya ranking 9. Yang kecil tuh, saya terima lapor kemarin. 14 mata pelajaran Igo semuanya tuntas Bu. Saya senyum-senyum. Coba kalau saya terima saya senyum dengan karena sampai kayak gini Bu, buku kami itu sudah kami tulis di kolom kawan dibuang gitu. Sekali diumumkan juara 1 habis ke anak saya ternyata kelebihan dia ke sini. Jadi saya tidak maksa dia belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu masih ada. Harus kamu tahu matematika. Bagi bagian kali kalian dapat tambahan. Nanti kalau kamu belajar supermarket itu gitu. Kalau belanja di toko 100.000 belanja 49.000 soalnya nggak tahu. Itu bisa bilang. Jadi sekarang bapak dan ibu jangan paksa anak. Biarkan dia bertemu dengan bakat dan minat dia. Kita giring aja. Karena percuma anak saya baru salah isi kita nih. SPP-nya 12.200.000. Sampai sekarang tak tamat Pak. Berapa banyak saya bayar? 2 semester saya bayar 5 juta dia tidur. Terbuang gitu. Kan ibu yang masuk, saya masuk situ. Cuma saya pegang sudah lama masa depan kamu yang dijalani. Orang tua selama tidak hidup. Nanti tanggung jawab kalau bapak yang belum meninggal tidak terjadi. Ya Bu, saya malu Bu, aku bisa. Lagi harus skripsi, udah mulai tahun. Jadi saya cuma senyum aja Pak. Karena dia pernah lagi mungkin kalau saya lebih sabar banyak ikhtiar. Selama ini bisa kemarahan, jadi saya senyum. Ya. Nah ini sekarang Bu, pastikan yang paling sering terjadi kekerasan itu ada di kamar mandi. Makanya dekat kamar mandi pasang CCTV bukan di dalamnya di luar. Ya, pastikan alat-alatnya karena sekarang kenapa banyaknya ada kantin sering terjadi keracunan. Jangan sering makan mie Pak.
Siapa yang suka makan mie? Makan mie boleh sehari, sebulan, seminggu sekali. Oh, jangan. Itu bisa menyebabkan kanker karena dia tuh mie itu ada jadinya 3 hari baru hancur di perut. Jadi kalau kita makan betul untuk terus. Jangan makan apa minuman teh gelas. Jangan banyak makanan siap saji karena apa sekarang anak-anak kelas 6 sudah kencing manis karena banyak minuman yang siap saji. Ya Bu, proses pembelajarannya yang saya yakin sudah di sini. Tapi memang agak dikit ngegas karena yang wajar ini memang anak-anak yang kebutuhan khusus memang harus sabar, Pak ya. Bapak saya marah kan? Enggak Bu, sabar Bu. Bapak anaknya bukan sabar. Apa itu bicara agak tunarungu ya, tunarungu, kurang pendengaran. Ya, ini kan negara bisa. Bisa, cuma enggak mau pakai Bu. Cewek. Cowok. Tapi kalau interaksi kita harus keras. Harus keras itu bukan berarti kasar Bu ya, harus keras suara. Kalau enggak keras suara enggak dengar. Yang penting kan maksudnya itu kan kekerasan tadi menyebabkan apa? Kesengsaraan, defisit psikis kalau kita cuma biasa ngomong kayak saya nih Pak. Orang yang saya ini orang apa Pak? Itu orang Minang namanya? Pasti orang Minang. Tak pernah orang bilang kan orang Medan. Tapi saya orang Jawa. Tapi dan apa? Jadi menilai orang jangan lihat dari fisiknya. Jangan orang Jawa itu takut. Setiap saya mendengar orang takut ini pasti pada rinci. Pesek, pendek, boleh tak Pak? Boleh tak? Jadi tidak ada yang pas. Kalau pada kan ngomong saja Pak, kurang pada. Nah, Bu, WC-nya ada berapa jumlah seminggu? Nah, berarti WC-nya ada yang pakai ya? Alhamdulillah. Dia gedung baru Bu namanya. Ya, karena harus untuk bisa. Yang normal sekolah normal pun harus juga ada WC untuk disabilitas. Karena kita wajibkan sekolah sekarang sekolah inklusi. Makanya saya tadi sudah ngomong sama pendidikan, kita punya Vario mau kerjasama untuk supaya sekolah kita menjadi sekolah inklusi ini. Kita sudah coba Pak Rio, nanti kemarin kan kita sudah pertemuan di TEK tentang apa peraturan Menteri dari 446 bahwa nanti ada tim satgas dari kabupaten yang akan melakukan ke sekolah-sekolah. Nah kita inginkan nanti mudah-mudahan Dinas Pendidikan bisa mengalokasikan anggaran agar guru-gurunya bisa terlatih dan menjadi sekolah guru inklusi. Jadi semua anak punya kesempatan sekolah di tempat umum, kecuali memang yang berkebutuhan yang isola kayak nah, kalau kita ini masih prihatin sebetulnya Bu. Kalau kita ini masih prihatin sebetulnya. Iya itu memang. Dengan LSP yang ada di Kuala Tungkal ini sebetulnya termasuk yang paling apa itu ya dari segi fasilitas apa segalanya fisik atau semua bangunan itu masih termasuk yang paling buruk lah. Karena kan memang ini katanya punya pusat sebenarnya ya. Sekolah di sini adalah anak-anak kita. Maka saya sambil kemarin kita kan ada kabit kita ini Kabak Pak Agus yang di sini. Dia membantu kemarin buatlah proposal kita naikkan untuk kendaraan. Jadi kadang-kadang Bu katanya orang tua masih nangka jadi anak sekolah. Tapi sekarang alhamdulillah juga lah Bu, kan sudah dibangun gedung yang baru. Ya, mana ada berapa lokal kita nggak tahu kan. Ya, kita coba sambil coba minta bantu kendaraan yang ada di situ bisa dioperasikan anak-anak. Jadi saya itu kita di sini mau pastikan banget. Nah, ini penanganan kekerasan. Jadi kalau anak tadi misalnya anak yang perlu dilakukan guru Bu, kalau ada kekerasan, ini kan ada dukungan psikologi awal. Kita ini biasanya Pak kalau ada anak jago berkali, siapa yang berkali? Jangan lupa. Jadi lakukan panggil anak itu kan, sampai sekolah, agang dudukan, tenangkan, berikan air minum, biarkan dia bernafas. Ini akan kita macam itu tadi. Nah, begitu. Udah anak tuh sakit, makin begitu kan makin stres dong. Jadi tanya dong, dia kan nanti dicita sendiri. Kalau mau dibuka bawa ke puskesmas, sudah selesai pelayanan pun baru kita. Tapi maaf ngomong Bu, kalau pengalaman hidup pribadi ya terkait anak kita nih, ini maaf ngomong sebetulnya bukan malah anak kita yang memilih orang. Ya. Pokoknya anak kita yang menjadi korban. Ya, kan. Baik di lingkungan, baik di mana-mana itu yang sering terjadi justru malah itu. Makanya Pak. Makanya di pemerintah tuh ada namanya AMPK anak yang membuat pengemudi salah satunya anak disabilitas. Nah kalau Bapak misalnya anak pengalaman itu Pak, kita bilang memang makanya risiko itu ada anak sama perempuan paling risiko untuk dilakukan kekerasan. Nah kalau ada apa-apa misalnya sama Bapak mau anak pukul ini, karena sekarang kenapa Pak? Anak yang jadi korban itu nanti bisa menjadi pelaku. Dulu 2 tahun ini adalah pelaku sodomi. Dia mengalami anak-anak SD SMP. Itu ternyata setelah dikritik dia dulu masih kecil adalah korban. Nah sama saya dulu biasa dipukul, akhirnya saya dipukul.
psikolog, diberikan penguatan lagi sampai dia bisa lagi berbaur sama masyarakat. Jadi bilang begini cantik kan itu, boleh, anak-anak juga, pukul pak, kayak pukul juga pak. Itu anak-anak. Kalau kita dulu jangan lupa bahwa kita di pukul orang tua karena kita menakar sudah, menakar. Sekarang lagi sama pengaruh media sosial, pengaruh teman besar. Dia lebih baik, pintar lagi baca seluruh dunia dari cara kami orang itu cara kita. Ya? Nah, jadi bapak nanti kalau anak misal korban bullying atau kekerasan fisik yang tinggal laporkan, ada tadi ibu ini sebagai ketua TPPKAN, kita lapor. Jadi setiap kasus itu bukan mesti kaitin anak tuh sebagai pelaku, tidak langsung masuk penjara. Di kantor polisi itu ada mediasi juga. Jadi anak itu mempunyai hak itu diskresi. Jika gagal di tingkat pendidikan, kejaksaan, kejaksaan. Gagal kejaksaan bisa dilanjutkan, tapi dengan tuntutan di bawah 7 tahun atau 7 tahun memang tidak bisa. Nah dia tuh jika dia 7 tahun nanti dapat potongan. Jarang lah anak-anak paling 4 tahun 3 tahun. Tapi kalau dewasa memang kemarin pelakuan persetubuhan yang bapak itu 15 tahun penjara, subsidi 1 miliar. Kalau tidak bisa bayar 1 miliar, masuk penjara ini 6 bulan. Ya, nanti di sekolah membuat mekanisme penanganan kasus, jadi bisa nanti anak-anak melapor kemana, disosialisasikan lagi ya Bu ya. Nah ini sanksinya. Kalau pelaku kekerasan itu anak, nah yang paling parah itu kalau tahun ini, tahun kemarin pelecehan dilakukan guru laki-laki terhadap anak perempuan. Itu susah kita membuktikannya karena korbannya ada 4-5, akhirnya main jatuh hukuman 7 tahun penjara. Jadi kalau dulu orang tua Bu, sekarang adalah keluarga, bapak, kakak, adik, paman, jika melakukan kekerasan itu hukuman ditambah 1/3 sama dengan guru. Bukan dibela karena harusnya kita yang melindungi, tapi malah kita yang melakukan. Ini sanksinya. Kalau pertama dia melakukan ini dulu Pak. Mereka edukasi tidak langsung. Aku acara di sekolah nih, anak wali murid. Nanti ini ada Pak, itu penjualan bapak kan. Jadi korban itu wajib mendapat penanganan dengan pemulihan. Nah kemarin korban pertemuan itu kan kita pulihkan dari utama. Tahu juga kami. Jadi dia di video tetangga sebelah. Bapak saya ngurus lagi karena bapaknya punya. Berasa adalah undangannya. Ada wanita pilihan lain, karena saya tidak makan, makanya kita usahakan dia di rehab, kemudian kita latih keterampilan, nanti bisa dibantu dia untuk menjalani. Nah ini, jadi ibu tahu harus tanya, misal anak ibu korban, apa yang sudah dilakukan, apa yang mesti dilakukan, ibu tahu detail apa tentang pemeriksaan terhadap anak bapak dan ibu. Mudah-mudahan tidak ada ya Pak ya. Nah, ini. Kami melindungi Pak, itu saya bilang perempuan dan anak kita lindungi. Tenang, pergi ke PT gratis, ada yang bicara gratis. Mau konsultasi tentang keluarga pun boleh, ada BP4 di Posta. Konsultasi tentang, tapi kalau konsultasi pribadi lain, kecuali anak korban kekerasan. Saya mau lihat anak saya ini, kami nggak pintar berarti lain, pribadi gitu. Tapi kalau anak korban kekerasan itu kita dampingi Pak, bukan sekali sampai 3-4 kali sampai dia sudah merasa balik lagi seperti normal. Ini yang sekarang kita lakukan nih, baik itu dinas sosial sama dinas sosial. Makanya tim TPPK Satgas itu ada dinas sosial, jadi nanti anak sudah korban itu apa lagi Bu. Jadi sebenarnya banyak Pak, kalau kita dengar ke dinas sosial itu banyak. Dari Perindak itu ada bantuan untuk orang kampung. Di apa? Naker bisa melatih orang-orang untuk sekolah lagi. Jadi sudah terlatih membantu. Sebenarnya kalau kita cari banyak, cuma kita tidak tahu sekarang. Makanya kami dari Perindak akan melakukan kerjasama. Nanti anak-anak korban atau orang tuanya bisa kita latih, bisa sudah sekolah lagi, bisa sudah umur 18-19 kita latih dengan keterampilan nanti pensi bantuan. Kalau kita ini gini Bu, kita ini kepingin anak-anak yang sudah apa itu kelas
kelas 12 ya, kelas 12 sudah anak tamat nih, itu ada sosialisasi terkait program pemerintah yang melanjutkan kuliah secara gratis. Itu kan SLB ini menjadi prioritas. Jadi kepengen sebetulnya itu ada gambaran-gambaran dari pihak sekolah maupun ibu selaku perlindungan anak, itu ada sosialisasi kepada orang tua. Jadi begitu tamat nanti ada jenjang karirnya lagi untuk kuliah tadi itu, supaya tidak monoton kayak gitu. Kalau sebatas kita nengok di aplikasi bukunya kita banyak, cuman kalau ada istilahnya semacam dari pihak sekolah langsung yang memberikan arahan kepada orang tua, jadi kita lebih enak untuk menggiring anak kita nak kuliah di mana, gitu kan. Apalagi kalau diperjuangkan beasiswa kayak gitu kan. Nah, itu kita sebetulnya lebih mengharapkan itu gitu. Oke, itu. Nanti saya kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Ya, okay. Karena saya ingin juga itu kan ada namanya pusat informasi sahabat anak di perpustakaan itu harus menyampaikan bisa ini loh ada beasiswa, jadi anak bisa kesempatan semalaman. Jangan beasiswa itu hanya didiam-diami jadi orang tertentu aja. Sehingga yang lulus memang anak orang-orang kalau harusnya kayak gitu ya. Harusnya orang yang berprestasi yang tidak mampu. Makanya saya kemarin sama Pak, tolong minta aja kami bisa dari 20 sekolah kasihlah kami 2 atau 3 anak betul-betul berprestasi yang tidak mampu. Jadi mereka bisa kita gali. Kadang-kadang mereka sudah pintar tapi tidak ada kemampuan, akhirnya stop. Nanti kita coba Pak ya. Nah, silakan Bu PTD nomornya. Pak Rio sudah tahu. Kalau hari Jumat kita sampai 2:30, cuman istirahatnya dari jam 12 sampai 1:30. Silakan masuk gratis Pak, di mana enggak? Dekat rumah Pak Sekda. Ya, kalau mau lapor di situ ya Bu? Kantor bidang di situ ya? Ya? Numpang rumah dinas kantor. Kita takut gabung sama dinas itu kenapa? Nanti orang datang banyak yang lecing. Oh ini, cerita mana-mana Bu. Kalau kami kan kalau cerita, saya biasa Ustaz. Ustaz berdosakah saya Ustaz? Saya ini kan pertanyaan kasus Bu. Kalau kita kata dia bilang kalau kita menyimpan aib seseorang maka aib kita akan disimpan. Tapi bagaimana? Saya penyuluhan tapi saya nggak ceritakan orangnya. Ini loh kasusnya. Biar kita tahu sebagai orang tua itu apa yang harus kita lakukan. Bu boleh Bu, tapi kada sama-sama itu. Saya takut dulu Bu cerita ini ke orang kaki anak saya. Maka saya kadang saya berhenti aja di PTA sebenarnya. Saya membimbing orang, tapi saya aja yang bisa membimbing anak saya pertama-tama. Jadi bilang, sudahlah, jalankan aja. Siapa tahu nanti orang berubah, kita dapat berkah. Itu saja saya adu. Nah, nih sekarang ada Merdeka Belajar. Saya nggak tahu dia prinsip Merdeka Belajar itu apa. Yang jelas, lingkungan belajar inklusif, berkebinekaan dan aman. Yang jelas aman, tidak ada kekerasan yang dilakukan guru sama murid, murid sama guru, guru sama guru, murid sama murid. Mudah-mudahan SLB ini jadi sekolah ramah anak yang mencoba yang terbaik. Gurunya tidak ada marah boleh Bu, Bu, jangan tidak marah. Marah boleh tapi jangan marah-marah. Keras boleh tapi jangan kekerasan. Bu masa tidak boleh marah. Sebenarnya kalau bagus saya senyum aja. Karena kalau anak kita dekat kita baik dia mau. Anak keras, Pak. Saya sama anak akan tegur sebulan, tegur ini gua. Tapi tegur gua ada kan kok dia. Wah, karena anak itu kan butuh kasih sayang. Karena dia dapat kasih sayang orang tua sudah kerja. Cari duit Pak ya, Papa cari duit untuk kamu. Tapi lain Pak, walaupun ibu bisa menjaga anak, tapi lain tidak kepentingan dia depan bapak yang lain. Makanya itu perlu bapak dan ibu ini. Makanya banyak kasus ini adalah anak yang orang tuanya berpisah. Karena dia tidak kasih sayang anaknya, bapaknya akhirnya dia tarik ke. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, benar kan? Aku sudah paham. Atau sudah keluar sini kan siang. Baik, saya akhiri. Saya mohon maaf ya kalau ada yang saya sampaikan tidak berkenan karena kewajiban saya harus menyampaikan. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini sekolah kita menjadi sekolah baik, tidak ada lagi kekerasan, sekolah kita menjadi sekolah aman, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita pun jadi orang tua yang jadi panutan untuk anak-anak kita. Amin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan ucapan terima kasih banyak kepada Ibu Ardiati SKM dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
tentunya pada hari ini telah usai acara kita di sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Berikutnya kita ada sesi dokumentasi. Kami persilakan kepada Ibu Ardianti beserta dengan Ibu Kepala Sekolah, Pak Rio dan juga Ibu guru yang lainnya untuk segera berfoto. Buat Ibu yang di belakang boleh Bapak Ibu dan gurunya bergabung di sini beserta dengan Bapak Ibu wali muridnya. Oh ya, Ibunya di sini boleh. Kita berdiri. Kita Boleh mohon izin berdiri Bapak Ibu wali murid semuanya. Satu, dua, tangannya boleh dulu. 1, 2, 3. 1, 2. Sampai kerasa tangannya boleh dulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita mengucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Satu lagi Bu di sebelah sini biar kita angkat backgroundnya. Oke baik, sekali lagi terima kasih banyak.